Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Perkenalkan, nama saya Zelda Amalia Ramadhani, kelas 3A Pendidikan Bahasa Arab semester 3. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang berkaitan dengan bagaimana proses pendidikan direncanakan, dikelola, dan diawasi agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif. Melalui video ini, materi yang akan saya sampaikan meliputi prinsip-prinsip dalam pelaksanaan supervisi pendidikan, peran kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor yang dalam mencapai tujuan pendidikan, lalu serta hubungan monitoring, evaluasi pendidikan dengan perencanaan pada 7 komponen sistem pendidikan. Dengan memahami materi ini, diharapkan kita dapat melihat pentingnya administrator dan supervisi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Untuk itu, mari kita mulai pembahasannya dengan langsung bagaimana sekolah dikelola secara efektif dan profesional. Kita bahas bersama secara jelas dan mudah dipahami ya. Selamat menyimak teman-teman semua. Nah, pertama, saya akan menjelaskan 4 prinsip dalam pelaksanaan supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan pada dasarnya merupakan kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran agar supervisi berjalan efektif. Maka harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Yang pertama, prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah berarti bahwa supervisi harus dilakukan secara objektif, sistematis, dan berdasarkan data nyata. Yang artinya supervisi tidak boleh didasarkan pada perasaan pribadi, kedekatan, atau prasangka, melainkan menggunakan data yang dapat ditanggungjawabkan. Contoh penerapan prinsip ilmiah seperti ini. Kepala sekolah melakukan observasi kelas dengan menggunakan instrumen supervisi seperti lembar observasi pelajaran, analisis RPP, dan hasil evaluasi belajar siswa. Dari data tersebut, kepala sekolah dapat menilai kekuatan dan kelemahan guru secara objektif. Yang kedua, prinsip demokratis. Prinsip demokratis berarti bahwa supervisi dilakukan dengan menghargai martabat dan peran guru, serta menjunjung tinggi musyawarah dan komunikasi dua arah. Contoh, penerapan prinsip demokratis. Setelah observasi pembelajaran, kepala sekolah mengadakan diskusi bersama guru untuk membahas hasil supervisi. Rasa itu tepat. Yang ketiga, prinsip kooperatif. Prinsip kooperatif menekankan bahwa supervisi merupakan kegiatan kerjasama, dan pembinaan, bukan kegiatan mencari kesalahan. Supervisor dan guru harus saling bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Contoh, penerapan prinsip kooperatif
Jika ditemukan kelemahan metode mengajar, kepala sekolah tidak langsung menyalahkan guru, tetapi bersama-sama mencari alternatif metode yang telah sesuai dengan karakteristik pada peserta didik. Yang keempat, prinsip konstruktif dan kreatif. Prinsip konstruktif dan kreatif berarti bahwa supervisi harus bersifat membangun, memotivasi, dan mendorong inovasi. Supervisi tidak hanya menunjukkan kekurangan, tetapi juga memberikan solusi dan peluang pengembangan. Contoh, penerapan prinsip konstruktif dan kreatif, kepala sekolah mendorong guru untuk mencoba model pembelajaran inovatif seperti proyek based learning atau penggunaan media digital dalam pembelajaran. Nah, kesimpulannya, keempat prinsip supervisi tersebut bertujuan agar supervisi benar-benar menjadi sarana pembinaan profesional guru dan peningkatan mutu pendidikan. Yang kedua, fungsi kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor dalam kaitan dengan efektivitas tujuan pendidikan. Fungsi kepala sekolah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor dalam kaitannya dengan efektivitas tujuan pendidikan. Yang pertama, kepala sekolah sebagai administrator. Sebagai administrator, kepala sekolah bertanggung jawab dalam mengelola seluruh sumber daya sekolah agar proses pendidikan berjalan secara efektif dan efisien. Nah, ruang lingkup administrasi meliputi administrasi kurikulum, administrasi peserta didik, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, administrasi sarana dan prasarana, administrasi keuangan, dan administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Dalam fungsi ini, kepala sekolah menjelaskan kegiatan perencanaan, peorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Kaitannya dengan efektivitas tujuan pendidikan, jika administrasi dikelola dengan baik, maka seluruh sumber daya pendidikan dapat memanfaatkan secara optimal, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif. Yang kedua, kepala sekolah sebagai supervisor. Sebagai supervisor, kepala sekolah bertugas membina dan meningkatkan profesionalisme guru, khususnya dalam proses pembelajaran. Nah, fitur supervisi meliputi supervisi akademik, supervisi manajerial, evaluasi proses belajar mengajar, pemberian umpan baik, dan tindak lanjut. Nah, kaitannya dengan efektivitas tujuan pendidikan, supervisi yang baik akan meningkatkan kompetensi guru, kualitas pembelajaran, dan pada akhirnya meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kesimpulannya, peran kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor saling melengkapi dalam menunjukkan efektivitas tujuan pendidikan. Selanjutnya, yang ketiga, hubungan monitoring dan evaluasi pendidikan dengan perencanaan pada 7 komponen sistem pendidikan. Nah, monitoring, evaluasi, dan perencanaan. Bagian terakhir, membahas hubungan monitoring dan evaluasi pendidikan dengan perencanaan pada 7 komponen sistem pendidikan. Monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari siklus administrasi pendidikan yang berfungsi sebagai umpan balik dan perencanaan. Yang pertama, tujuan pendidikan. Evaluasi digunakan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan sebagai dasar perencanaan tujuan selanjutnya. Yang kedua, peserta didik. Monitoring perkembangan peserta didik menjadi dasar perencanaan layanan pembelajaran dan bimbingan. Yang ketiga, pendidik dan tenaga kependidikan. Evaluasi kinerja guru
digunakan untuk merencanakan pelatihan dan pengembangan profesional. Yang keempat, kurikulum. Hasil evaluasi kurikulum menjadi dasar perencanaan revisi dan pengembangan kurikulum. Yang kelima, sarana dan prasarana. Monitoring fasilitas sekolah menjadi dasar perencanaan pengadaan dan pemeliharaan. Yang keenam, pembiayaan. Evaluasi penggunaan anggaran menjadi dasar perencanaan pembiayaan yang efisien dan akuntabel. Yang ketujuh, lingkungan pendidikan. Nah, monitoring iklim sekolah menjadi dasar perencanaan kebijakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, bisa disimpulkan bahwa supervisi pendidikan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip ilmiah, demokratis, kooperatif, serta konstruktif dan kreatif. Lalu kepala sekolah memiliki peran strategis sebagai administrator dan supervisor dalam mencapai tujuan pendidikan. Lalu monitoring dan evaluasi berfungsi sebagai dasar perencanaan pendidikan yang berkelanjutan pada seluruh komponen sistem pendidikan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Misda yang telah mengenalkan kami pada mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Kami merasa bangga dapat belajar bersama Bunda karena melalui pembelajaran ini kami memperoleh banyak ilmu dan pengalaman yang sangat berharga. Terima kasih atas bimbingan, perhatian, dan dedikasi yang telah Bunda berikan kepada kami. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi Bunda beserta keluarga serta selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup video ini, saya ingin menampilkan dokumentasi kebersamaan kami bersama dosen pengampu mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan, yaitu Bunda kami tercinta, Dr. Misdah SAG MTD, sebagai bentuk apresiasi atas proses pembelajaran yang telah kami lalui bersama.